Halo semuanya, perkenalkan nama saya Karissa Aulia dengan NIM 425029 dari Universitas Telokerjo, Semarang, program studi S1 Farmasi. Pada video kali ini, saya akan mendemonstrasikan website Google Teachable Machine, di mana website tersebut merupakan website berbasis AI. Pertama-tama kita menuju websitenya, lalu kita klik Get Started, lalu kita pilih Image Project dan kita pilih Standard Image Model. Di sini terdapat kelas 1 dan kelas 2. Pada kelas 1 akan saya ganti menjadi tulisan beruang, lalu pada kelas 2 saya ganti menjadi harimau. Lalu saya tambahkan kelas lagi, ada kelas 3, saya ganti dengan dinosaurus. Pada tahap ini, saya akan mengumpulkan data gambar untuk setiap kelas menggunakan webcam. Setiap kelas berisi gambar objek dari berbagai sudut, jarak, posisi, dan pencahayaan yang berbeda. Saya melakukan hal tersebut agar data lebih bervariasi sehingga model tidak hanya menghafal satu bentuk gambar saja. Variasi data juga membantu mengurangi bias atau kesalahan sehingga AI dapat mengenali objek dengan lebih baik ketika diuji menggunakan kondisi yang berbeda. Setelah semua data terkumpul, saya menekan tombol Train Model. Pada proses ini, Teachable Machine melatih model menggunakan seluruh gambar yang telah dikumpulkan. AI akan mengenali ciri-ciri atau fitur penting dari setiap gambar, seperti bentuk, warna, dan juga tekstur. Selanjutnya, model mempelajari perbedaan karakteristik antar kelas sehingga dapat membedakan objek ketika diberikan gambar baru. Selanjutnya, saya melakukan pengujian secara real-time menggunakan webcam. Ketika saya menunjukkan objek yang sesuai dengan salah satu kelas, model memberikan prediksi beserta nilai probabilitas atau persentase keyakinannya. Jika objek yang ditampilkan sama seperti data, maka persentasenya biasanya tinggi, sehingga prediksi menjadi benar. Sebagai contoh kegagalan, saya menggunakan objek lain yang tidak terdapat pada kelas. Pada kondisi ini, persentase prediksi menjadi ragu sehingga kemungkinan salah klasifikasi meningkat. Terlihat jika menggunakan sudut yang berbeda, persentase dinosaurus meningkat. Hal ini terjadi karena sudut pengambilan gambar, pencahayaan atau kemiripan antar objek mempengaruhi kemampuan model dalam mengenali pola. Yang kedua, saya akan membuat audio project. Di sini saya akan membuat 3 kelas. Kelas yang pertama yaitu background noise, lalu kelas yang kedua adalah kucing, lalu saya tambahkan lagi kelas ketiga dan saya ganti dengan ayam. Pada background noise digunakan sebagai kelas suara latar atau yang berisik. Di background noise ini saya memasukkan suara-suara bising seperti suara angin, kipas, maupun kendaraan yang berguna untuk membedakan suara yang bukan ayam atau kucing. Setelah merekam selama 20 detik, selanjutnya saya akan mengekstrak sampel. Lalu untuk kelas yang kedua, saya menggunakan suara kucing. Di sini saya akan merecord selama 2 detik, lalu setelah itu saya ekstrak. Di sini saya mengekstrak hingga 8 sampel untuk menghindari bias. Untuk kelas yang ketiga, saya menggunakan suara ayam. Setelah data terkumpul, saya menekan tombol Train Model. Pada tahap ini, AI mengubah rekaman suara menjadi data numerik berdasarkan karakteristik suara seperti frekuensi dan pola gelombang. Setelah AI dapat membedakan, saya akan melakukan pengujian secara real-time. Ini merupakan pengujian background noise, terlihat bahwa persentasenya meningkat.
Lalu saya coba uji menggunakan suara kucing dan terlihat persentasenya juga meningkat. Yang terakhir saya coba dengan suara lain dan terlihat bahwa outputnya menjadi sulit mengenali suara tersebut. Project yang ketiga, saya akan membuat pose project. Pada kelas 1, saya tidak menggunakan pose apapun atau tanpa pose. Lalu pada kelas kedua, saya menggunakan pose love. Lalu saya tambahkan untuk kelas ketiga, saya menggunakan pose 5 jari. Pada tahap ini, saya mulai memasukkan data-data. Saya mengumpulkan data ini untuk setiap kelas menggunakan webcam. Data yang diambil dari berbagai posisi tangan, jarak dari kamera, sudut, serta sedikit perubahan pencahayaan. Variasi data ini penting agar model tidak mengalami bias atau kesalahan dan dapat mengenali pose meskipun kondisinya tidak selalu sama. Selanjutnya, saya menekan tombol train model. Pada proses ini, AI mengubah pose yang tertangkap kamera menjadi data numerik berupa titik-titik koordinat pada bagian tubuh atau tangan. Kemudian, model mengekstrak pola dari koordinat tersebut dan mempelajari perbedaan setiap kelas sehingga dapat membedakan pose yang telah dilatih. Nah, di sini saya akan melakukan pengujian yang pertama, yaitu tanpa pose, terlihat bahwa probabilitasnya tinggi. Lalu dengan pose love, probabilitasnya juga tinggi. Lalu saya menggunakan 5 jari. Di sini saya menggunakan pose yang berbeda. Terlihat bahwa probabilitasnya menurun sehingga model menjadi ragu atau salah mengenali pose. Hal ini menunjukkan bahwa kualitas dan variasi data latih sangat mempengaruhi akurasi model AI. Sekian video dari saya hari ini. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam penggunaan website tersebut dan juga terdapat kesalahan perkataan. Bye-bye.